Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat muslimah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, semoga pada hari ini Allah berikan keberkahan, rahmat, hidayah kepada kita semuanya, diberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, apa sebenarnya makna dan kandungan dalam sholat duha? Kita sebagai orang Islam tidak meninggalkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah. Sunnah itu jika dilaksanakan kita mendapatkan pahala, jika kita meninggalkannya tidak berdosa. Jadi alangkah baiknya kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah duha dilaksanakan pada pagi hari. Ketika matahari setinggi tombak, maka kita bisa melaksanakan minimal 2 rakaat. Boleh dilaksanakan 4 rakaat, 6 rakaat silahkan, 8 rakaat monggo, 10 rakaat bisa, 12 rakaat lebih afdol. Maka ketika kita menjalankan sholat duha minimal 2 rakaat pun itu sudah melaksanakan sholat yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa keutamaan daripada sholat duha itu? Ada beberapa keutamaan, yaitu orang melaksanakan sholat duha. Salah satunya yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Maka kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal. Apa itu 3 hal tersebut? Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita sebagai orang Islam jika bisa melaksanakan sholat duha walaupun minimal 2 rakaat, itu merupakan salah satunya adalah kita menjadi hamba Allah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat duha. Lalu yang kedua apa teman-teman semuanya? Sholat duha itu keutamaannya, yakni sholat duha menjadikan pribadi yang bersih dari dosa sehingga memungkinkan doa mudah dikabulkan oleh Allah. Maka ketika kita berdoa di pagi hari, ketika sholat duha memohon kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ketika kita memohon ampun kepada Allah di pagi hari, kita mendekatkan diri kepada Allah, minimal 2 rakaat kita laksanakan. Ini merupakan salah satu hamba Allah yang bisa menjalankan apa yang menjadi sunnah di dalam sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha berapa? Minimal 2 rakaat, sebaiknya bisa dilakukan 4 rakaat dan seterusnya. Maka sholat duha boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Lalu keutamaan yang nomor 4 apa? Orang melaksanakan sholat duha. Nomor 4 adalah tidak termasuk golongan yang lalai. Jadi Allah tekankan di sini bahwa hamba Allah yang mendekatkan kepada Allah itu termasuk orang yang melaksanakan sholat duha, tidak dimasukkan oleh Allah, yaitu golongan orang yang lengah, yang lalai dalam mencari rahmat Allah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai, maka akan dijaga oleh Allah. Yang kelima, dianggap sebagai sholat awabin. Apa teman-teman? Keutamaan sholat duha berikutnya adalah orang yang mengerjakan sholat duha itu maka ia tergolong hamba-hamba yang taat. Maka kalau kita bisa melaksanakan di pagi hari, maka laksanakan. Kenapa harus ditinggalkan? Maka kalau bisa ada waktu luang, maka bisa dikerjakan. Yang keenam, keutamaannya adalah dibuatkan rumah di surga oleh Allah. Mereka yang melaksanakan sholat duha maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah.
Maka seperti hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat atau 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Maka kita kalau bisa melaksanakan sholat duha walaupun minimal 2 rakaat. Yang ketujuh, memperoleh pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh. Maka itu salah satu keutamaan ketika kita melaksanakan sholat duha itu diganjar, salah satunya adalah seperti orang yang pergi haji dan umroh. Teman-teman, itu tadi beberapa hal yang merupakan keutamaan dalam sholat duha. Jika kita punya waktu luang, hendaknya minimal 2 rakaat teman-teman untuk bisa melaksanakan sholat duha. Faedah dan keutamaannya luar biasa, sehingga kita dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat duha. Allah akan beri ampunan kepada kita, akan dibangunkan tempat yang indah di surga, dan kita bisa melaksanakan dengan taat kepada Allah. Demikianlah sholat duha untuk bisa kita laksanakan. Semoga kita menjadi pribadi yang baik, senantiasa mendapat petunjuk dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.